Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hilmi Yazid dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2023. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal studi kasus yang ditulis oleh Raffi Faizin Imsar dan juga Akwan Nasir Daulay yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi konsumsi marginal di Sumatera Utara dalam perspektif ekonomi Islam. Pada bagian pertama yaitu abstrak. Pada jurnal ini dijelaskan jika penelitian ini menganalisis jumlah MPC di Sumatera Utara pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2023 dan hubungan jangka pendek dan juga jangka panjang antara variabel PDRB, inflasi, dan juga zakat. Setiap orang selalu berhubungan dengan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, hiburan, atau untuk kebutuhan lainnya. Tingkat konsumsi masyarakat bergantung dari pendapatan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan teori Keynes dengan menggunakan formula yang sudah ada. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik dan Baznas, yaitu data dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2023. Penelitian ini menggunakan uji kointegrasi yang merupakan salah satu uji dari metode VAR FASM untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Data yang digunakan yaitu data time series tahun 2006 sampai 2023 dengan data tahunan. Hasil menunjukkan bahwa nilai MPC Sumatera Utara tahun 2007 hingga 2023 tidak stabil dan tidak menunjukkan angka yang menurun ketika pendapatan meningkat. Dalam jangka pendek, inflasi pada leg pertama itu berpengaruh signifikan, begitupun dengan inflasi. Dan zakat pada leg 1 berkurang terhadap konsumsi di Sumatera Utara. Pada bagian selanjutnya yaitu ada pendahuluan, yang dimana jurnal ini juga menjelaskan tentang pengertian dari ilmu ekonomi, yaitu merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana individu atau kelompok mengambil keputusan. Nah, hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa semua orang mempunyai keinginan, dan keinginan tersebut sering berhubungan dengan kebutuhan hidup. Dengan demikian, individu atau kelompok dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Salah satu aspek ilmu ekonomi adalah mempelajari bagaimana masyarakat menggunakan, mengelola, dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan keinginan dan juga kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, Sumatera Utara juga merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia, yang luasnya itu bisa mencapai 3,81% dari luas Indonesia sendiri. Dengan luas yang begitu besar, Sumatera Utara juga provinsi yang keempat yang memiliki jumlah penduduk terbesar setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Tentunya, dengan jumlah populasi penduduk di Sumatera Utara yang besar, pastinya akan dibarengi dengan tingkat konsumsi yang besar pula, dan tidak bisa dipungkiri bahwa setiap masyarakat pastinya memerlukan konsumsi untuk keberlangsungan hidup. Nah, dalam jurnal ini, metode penelitian yang digunakan yaitu melakukan sebuah analis dalam menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS dan juga laporan keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2023. Permasalahan dalam studi ini akan dianalisis menggunakan vektor autoregression. Secara sederhana, VAR menggambar hubungan yang saling menyebabkan atau juga disebut dengan kausalitas antara variabel dalam sistem dengan menambahkan intercept. Nah, metode ini mulai dikembangkan oleh Sims pada tahun 1980. Hadi pada tahun 2003 yang mengasumsikan bahwa semua variabel dalam model bersifat endogen, yaitu ditentukan di dalam model. Sehingga metode ini disebut sebagai model yang ateoritis dan tidak berdasarkan teori. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu landasan teori yang juga menjelaskan jika konsumsi berasal dari dua kosakata, yaitu bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, konsumsi berasal dari kata konsumtai, yang berarti sesuatu tindakan yang diambil untuk memperoleh manfaat dari suatu barang dan jasa. Sedangkan dari bahasa Inggris, konsumsi mengacu pada penggunaan pemanfaatan atau juga pengeluaran.
Konsumsi juga memiliki cakupan yang luas, bukan hanya sekedar pada suatu benda maupun jasa tertentu. Selain itu, konsumsi dalam Islam lebih didasarkan atas kebutuhan atau needs, sehingga tidak berlebih-lebihan, dan tidak dilihat dari keinginan atau juga disebut dengan wants. Perbedaan ini tentunya meliputi perbedaan yang sifatnya hanya berbeda sesaat atau hawa nafsu. Konsumsi dalam Islam memiliki value, di mana semakin tinggi value ini, maka akan semakin tertib perilaku seseorang dalam melakukan konsumsi. Hal ini tentu menjadi tujuan seluruh konsumen, apalagi konsumen muslim yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengkonsumsi produk yang halalan thayyiban. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, "Wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang halal dan juga baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya ia merupakan musuh yang nyata." Nah, konsumsi Islam itu harus menjadikannya ingat kepada yang Maha Memberi rezeki, tidak boros, tidak kikir, tidak memasukkan ke dalam mulutnya dari sesuatu. Pada bagian selanjutnya, jurnal ini juga menaruh beberapa teori yang mana didasarkan menurut beberapa tokoh juga pula. Yang pertama ada teori konsumsi menurut Keynes, yang dimana dalam teorinya Keynes ini berpendapat bahwa besaran jumlah yang dibelanjakan untuk konsumsi didasarkan dengan tinggi rendahnya pendapatan yang diterima. Menurut Keynes, pengeluaran konsumsi akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan dan adanya jumlah minimum yang harus dikeluarkan masyarakat untuk konsumsi. Fungsi konsumsi menurut Keynes mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tinggi rendahnya pendapatan merupakan faktor utama yang menentukan konsumsi. Yang kedua, istilah marginal propensity to consume atau MPC atau kecenderungan mengkonsumsi marginal mengacu pada peningkatan konsumsi yang diakibatkan oleh peningkatan pendapatan 1:1. Yang ketiga, Keynes menyatakan bahwa hubungan tingkat bunga dan konsumsi hanya sebatas teori. Kesimpulannya, dampak jangka panjang suku bunga terhadap konsumsi seseorang dianggap sebagai dampak sekunder dan relatif tidak signifikan. Untuk teori yang kedua, yaitu teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup, yang dimana teori konsumsi dengan hipotesis ini dikemukakan oleh Ando Bromberg dan juga Modigliani. Dan menurut teori ini, faktor sosial ekonomi seseorang dapat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut. Teori ini membagi pola konsumsi menjadi 3 bagian berdasarkan umur. Yang pertama yaitu seseorang yang berumur 0 hingga berusia tertentu, di mana orang ini dapat menghasilkan pendapatan sendiri, maka ia mengalami de-saving. Yang kedua yaitu mengalami persaingan, dan yang terakhir yaitu seseorang pada usia tua di mana ia tidak mampu lagi menghasilkan pendapatan sendiri dan mengalami de-saving lagi. Nah, teori yang ketiga yaitu teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif, yang dimana teori ini dikemukakan dan dicetuskan oleh James Duesenberry yang menggunakan 2 asumsi. Yang pertama, selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependent, yang dimana artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh sekitarnya atau juga disebut dengan tetangga. Sedangkan yang kedua yaitu pengeluaran konsumsi adalah irreversible, yang dimana artinya pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Duesenberry menyatakan bahwa teori konsumsi atas dasar penghasilan absolut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Keynes yang tidak mempertimbangkan aspek psikolog seseorang dalam berkonsumsi. Duesenberry menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh posisi atau kedudukannya di masyarakat sekitarnya. Selanjutnya pada teori yang keempat, yaitu teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen, yang dimana teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen dikemukakan oleh M. Friedman. Teori ini mengatakan bahwa pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi 2, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen merupakan pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya.
Misalnya, pendapatan dari upah dan gaji, sedangkan pendapatan sementara merupakan pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Nilainya dapat positif jika nasibnya baik dan dapat negatif jika nasibnya buruk. Selanjutnya, jurnal ini juga memberikan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi beserta penjelasannya. Nah, untuk faktor yang pertama, di jurnal ini terdapat ekspektasi, yang dimana ekspektasi ini mengenai keadaan di masa yang akan datang, sangat mempengaruhi konsumsi rumah tangga pada masa kini. Keyakinan bahwa pada masa mendatang akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi akan mendorong rumah tangga untuk meningkatnya konsumsi di masa sekarang. Nah, pada faktor yang kedua, jurnal ini menjelaskan tentang jumlah penduduk, yang dimana dalam analisis mengenai pembelanjaan agregat yang diperhatikan adalah konsumsi penduduk negara. Oleh sebab itu, tingkat konsumsi bukan saja bergantung pada tingkat pendapatan yang diperoleh seseorang, tetapi juga yang diterima penduduk secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga, faktor yang ketiga ada tingkat harga. Dalam analisis Keynesian sederhana dimisalkan bahwa tingkat harga adalah tetap, maka setiap kenaikan pendapatan berarti terjadi kenaikan pendapatan real. Dalam keadaan yang demikian, apabila pendapatan meningkat 100% dan MPC sebesar 0,80 atau 80% dari kenaikan pendapatan itu akan dikonsumsikan. Hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan konsumsi yang sebenarnya. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu zakat dalam ekonomi, yang dimana penulis mengatakan jika zakat dalam perekonomian memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwa sasaran utama zakat ialah untuk golongan fakir dan juga miskin. Dalam konteks ekonomi mikro, zakat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan yang mustahik. Sedangkan dalam konteks ekonomi makro, zakat menjadi sarana distribusi pendapatan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi antara masyarakat ekonomi kelas atas dengan masyarakat ekonomi kelas bawah. Nah, apabila pengelola zakat dilakukan secara sistematis dan terorganisasi dengan baik, maka akan memberikan efek pengganda atau disebut multiplier peningkatan pendapatan nasional. Selain itu, zakat berperan dalam memutar pola perekonomian secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Zakat menjadi instrumen untuk mengatasi sosioekonomi masyarakat kelas bawah yang berkebutuhan hidupnya harus dipenuhi seketika dan dalam jangka pendek. Zakat merupakan faktor pendorong dalam perbaikan kondisi masyarakat, khususnya dalam ekonomi, karena melalui distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Apabila zakat dikelola dengan baik dan benar, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, mengurangi pengangguran, serta mengurangi jumlah fakir miskin yang ada di Indonesia. Pada bagian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, yang dimana pada bagian ini penulis pada jurnalnya menggambarkan hasil ujinya menggunakan sebuah tabel yang dapat diartikan jika seluruh variabel merupakan data yang tidak stasioner pada level, karena nilai P masing-masing variabel lebih besar dari alfa, yaitu 5%. Hasil dari diferensi pertama menunjukkan bahwa data sudah stasioner. Terlihat bahwa masing-masing variabel lebih kecil dari alfa, yaitu 5%. Artinya data tidak mengandung akar unit atau sudah stasioner. Tabel 2 juga menjelaskan jika tujuan dilakukannya uji lag optimal adalah untuk menghilangkan masalah autokorelasi dalam sistem VAR. Nah, sehingga permasalahan autokorelasi tidak muncul kembali. Selain itu, penulis juga menaruh beberapa hasil ujinya menggunakan penggambaran yang sama, yaitu dengan tabel. Pada tabel yang pertama, dijelaskan jika hasil analisis tersebut, yaitu estimasi VESM, dapat dijelaskan dalam jangka pendek. Variabel inflasi pada leg pertama sebesar 2,65545 atau lebih besar dari 1,99546, yang artinya HO ditolak, atau dengan kata lain variabel inflasi berpengaruh terhadap konsumsi dalam jangka pendek. Menurut Effendi pada tahun 2020, inflasi berdampak sebaliknya terhadap konsumsi masyarakat. Dengan kata lain, konsumsi masyarakat akan meningkat
ketika inflasi menurun dan konsumsi akan menurun ketika inflasi akan meningkat. Pada tabel yang kedua dapat dijelaskan jika dalam jangka panjang menunjukkan bahwa variabel PDRB pada leg pertama pada leg 1 sebesar 1,21791 yang mana lebih kecil dari 1,99546 yang menunjukkan hasil negatif pada jangka panjang dan zakat telah disalurkan secara langsung sehingga pengaruhnya dapat dirasakan secara keseluruhan. Begitupun dengan variabel inflasi dan zakat berpengaruh positif karena dinilai T statistik variabel tersebut lebih besar dari T table dengan nilai 2,70490 lebih besar dari 1,99546. Menurut Dwi, zakat memberikan dampak negatif terhadap konsumsi muzaki, akan tetapi memberikan dampak positif terhadap konsumsi mustahik. Variabel kembali ke titik keseimbangannya, serta melihat seberapa besar komposisi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap pembentukan variabel dependennya. Impulsi Respondent Function atau WRF digunakan untuk menjelaskan dampak dari guncangan. Berlanjut pada bagian kelebihan dan kekurangan. Jurnal ini memiliki beberapa kelebihan, salah satunya yaitu penjelasan sebuah kasus yang dijelaskan dengan sangat jelas berdasarkan dengan sebuah grafik dan juga tabel. Yang dimana grafik dan tabel ini didapatkan dari sebuah penelitian. Selain itu, jurnal ini juga menggunakan bahasa asing yang juga disertai dengan penjelasan yang rinci dan jelas. Selain kelebihan, jurnal ini juga memiliki kekurangan, yaitu dalam penggunaan bahasa yang digunakan jurnal ini terlalu sulit dimengerti, sehingga membuat para pelajar merasa kesulitan dalam memahami kalimat yang ada. Nah, menuju ke bagian terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal, yaitu berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertama, nilai MPC Sumatera Utara tahun 2007 hingga 2023 tidak stabil dan tidak menunjukkan angka yang menurun ketika pendapatan meningkat. Apabila dilihat nilai MPC tersebut pada tahun 2008, di mana nilai kecenderungan mengkonsumsi masyarakat mengalami nilai yang tertinggi yaitu 0,83. Secara teoritis, kecenderungan peningkatan konsumsi ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan. Yang kedua, dalam jangka pendek, inflasi pada leg 1 positif berpengaruh signifikan, begitupun dengan inflasi. Dan zakat pada leg 1 negatif terhadap konsumsi di Sumatera Utara. Yang ketiga, dalam jangka panjang, PDRB pada leg 1 sebesar minus 1,21791 yang mana lebih kecil dari 1,99546 yang juga menunjukkan hasil negatif pada jangka panjang. Begitupun dengan variabel inflasi dan zakat yang berpengaruh negatif dikarenakan nilai T statistik variabel tersebut lebih kecil dari T table. Berdasarkan hasil analisis IRF dapat disimpulkan bahwa respon konsumsi terhadap PDRB terus mengalami penurunan. Respon konsumsi terhadap inflasi mengalami kenaikan. Sekian review jurnal dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.